Ini adalah menit-menit terakhir untuk hidangan pertama. Dan Yuda sekarang akan memperkenalkan Dewan Juri untuk challenge keju kali ini. Silakan Yuda. Terima kasih Kevin, hari ini saya sudah berada di tengah Dewan Juri yang akan menilai masakan kita hari ini. Yang pertama, sudah lama berkecimpung di dunia perhotelan lebih dari 30 tahun. Beliau adalah Managing Director The Dharma Wangsa, ada Pak Alexander Nayawan. Selamat datang Bapak. Yang kedua, seorang aktris dan juga produser film yang merambah ke dunia bisnis kuliner dessert. Beliau pemilik restoran Chinese dan juga restoran Jepang. Ada Mbak Wulan Guritno. Welcome to Cooking Arena, Mbak. Yang ketiga, ada mantan pembalap dan juga pemilik restoran khas Italia. Beliau juga pernah menjadi juri dari ajang kompetisi memasak internasional. Ada Matteo Guerinoni. Welcome. Halo. Thank you. Itu dia Kevin, juri kita hari ini akan menilai masakan dari Iron Chef Zorlu dan juga Chef Vito. Kita kembali ke Kevin. Thank you Yuda. Dan kelihatan dari sisi Chef Patrice Vito sebagai challenger, ia sedang memberikan detail-detail terakhir. Karena detail itu penting, itulah yang membedakan antara good and great. Dan sepertinya dari sisi Iron Chef Zorlu, ia sedang mempersiapkan untuk masakan keduanya, yaitu terong. Apakah ia sangat percaya diri dengan masakan pertamanya bahwa semuanya sesuai dengan standarnya? Kita masih belum tahu. Tetapi berbicara mengenai keju, ada berbagai jenis keju yang bisa diolah di rumah. Kalau orang Indonesia, kita biasa mengetahui itu adalah keju cheddar, keju yang berasal dari Inggris. Sementara setiap keju itu memiliki karakter rasa, tekstur, dan wangi yang unik, yang masing-masing bisa diolah sesuai dengan hidangan-hidangan tertentu. Seperti kalau keju mozzarella yang kita tahu adalah keju leleh. Sementara ada juga keju brie dari Swiss, yang lelehannya lebih nikmat dari mozzarella dan rasanya juga lebih kencang gitu ya. Lalu ada juga keju yang dipakai oleh Iron Chef Zorlu tadi saya lihat, itu ada keju feta, keju yang berasal dari susu kambing dan juga susu sapi bisa, dan itu merupakan salah satu jenis keju tertua di dunia yang datang dari Timur Tengah. Dan itu memiliki titik leleh yang cukup sedikit ya, karena tidak bisa meleleh seperti mozzarella. Lalu saya melihat bagaimana dari sisi Iron Chef Zorlu, sous chefnya sedang mencincang lagi-lagi bahan klasik dari hidangan Ottoman, yaitu tomat. Lalu dari sisi Chef Challenger Patrice Vito, mereka sedang mengolah lobsternya dengan perlahan-lahan agar tidak rusak dagingnya. Karena kalau lobster itu bukan hanya harus nikmat, tapi harus juga cantik kelihatannya ya. 40 menit. I'm ready. Oke, waktu untuk menyajikan hidangan pertama telah habis. Kedua tim mohon untuk memberikan kepada Dewan Juri sekarang. Buat saya pilih yang makanan utamanya untuk menang. Karena saya tahu judge-nya juga yang orang sangat ilmu, tahu ilmunya. Dan Chef Zorlu, boleh tolong dijelaskan hidangan pertama Anda ke Dewan Juri? Hidangan pertama kita yang ada jamur yang dengan feta cheese, handmade marinated with dry spices. And then we have small shrimps on top of it. As well as our cold appetizer is marinated feta cheese, cow milk, with some home dried thyme leaf and as well as dry chili with olive oil and charcoal paprika. Enjoy. Terima kasih Iron Chef Zorlu, boleh kembali ke bench Anda. Thank you. Silakan Pak Alex, kesan pertamanya. Rasanya lezat, flavornya sangat kuat ya, karena herbsnya banyak sekali dan itu yang Strong sekali. Oke, Mbak Wulan. Thank you. Ini kan bahan utamanya cheese ya, kadang ada yang terlalu cheesy, tapi ini benar-benar lezat, pas, herbsnya pas, jadi nggak terlalu mahteh, tapi mahteh yang kita mau juga dapat. Kita ke Matteo, boleh berikan komennya? Boleh. Kalau saya suka sekali karena titik kematangan dari udang itu sempurna. Perfect. Presentasinya bagus. Cuman satu yang menurut saya sedikit overpower. Apa itu? Adalah dari dry chili. Oke. Cuman itu aja. Tapi itu tergantung selera. Ya, kalau menurut saya ini enak. Kalau sedikit berkurang dry chili mungkin lebih bagus. Oke, terima kasih Matteo. Kalau saya sangat hormati semua komennya, itu sebagian masukan buat saya juga bagus. Tapi terutama kenapa saya tambahin dry chili-nya, emang itu merasaan feta cheese buat orang Asia nggak begitu gampang. Maka itu saya dikit tambahin chili-nya biar lidahnya bisa lebih menikmatin yang rasa-rasa keju. Kalau nggak terlalu polos buat orang Indonesia. Kita menunggu hidangan selanjutnya dari Chef Vito.
Chef Vito, silahkan di-serve ke Dewan Juri masakan pertama Anda. Oke, jadi untuk special di dish pertama itu adalah di flavor yang lebih fresh. Jadi kita mau menampilkan fresh flavor of the tomatoes, terus ada pickled cucumbers, melonnya, and then ada saladnya yang with the coconut and honey, terus kita tambah dengan sedikit creamy dari burrata. Oke, Dewan Juri silahkan dinikmati dan Chef Vito boleh kemari dan menjelaskan ke Dewan Juri masakan pertama Anda. Okay, so for your first course, it's actually a burrata and tomato salad. Jadi ada fried burrata, and then compressed tomato, herb gardens, ada kuka melon, which is a very small cucumbers, and some flowers and parmesan. Jadi ini kalau Indonesianya adalah keju burrata dengan tomat. Goreng dengan compressed tomato. Oke, compressed tomato. Terima kasih Chef Vito, boleh kembali ke bench Anda untuk melanjutkan masak. Oke, boleh diminta komennya dari Pak Alex Noyon. Ya. Penampilannya indah sekali, Yap. ya, bagus. Komposisi warnanya, penempatan bahan-bahannya bagus sekali. Untuk rasa sangat mild, ya. Bisa barangkali ditambahkan rempah-rempah lagi sedikit supaya rasanya lebih strong lagi ya. Strong ya, jadi Lidah asinnya pasti lidah bisa Indonesia. ditambahin lagi sedikit ya. Oke, terima kasih Pak Alex. Kalau Mbak Wulan? Ini dilema ya, soalnya si cheese itu kan dia udah tasty dengan sendirinya ya. Tapi akhirnya menjadikan dish ini kurang tasty gitu, karena ya itu tadi dia mengandalkan si keju tapi kurang Kejunya memanjakan kurang lidah keluar. lah. Kurang Bahan utamanya kurang keluar. Oke. Bukan, kurang memanjakan lidah deh kata-kata yang. Terima kasih Mbak Wulan. Ya. Kita ke Matteo. Kalau saya sebetulnya tidak terlalu suka karena saya big fans untuk burrata dan menurut saya burrata sendiri itu adalah sesuatu, ada hidangan sendiri. Betul. Kalau digoreng pula itu nggak benar menurut saya. Menurut saya. Oke. Saya tidak suka rasanya plain, flat sekali, presentasinya juga kurang. Itu menurut saya. Terima kasih Matteo. Tanggapan saya yang atas komen Matteo sih, ya sebenarnya buat saya it's just my way to present my food. So it doesn't have to be like a super authentic Italian, tapi dia mungkin expect-nya adalah real tomato and burrata salad in Italy. While saya coba untuk add some techniques and textures by doing it digoreng and then banyak tekstur lah. Cuma ya mungkin dia nggak bisa terima aja. Oke, di tangan saya sudah ada kartu penilaian yang harus diisi Dewan Juri karena akan menentukan skor akhir. Kita mulai dari Pak Alex, silahkan diisi. Mbak Wulan. Dan juga Mr. Matteo, silahkan diisi.